Bos-bos, ada yang panen cuan dari usaha yang sempat mati suri nih. Mantan jurnalis ini berhasil menghidupkan kembali usaha kuliner sang istri. Lewat ide dan strategi bisnisnya yang unik, hanya dalam waktu 3 bulan, Dapur Risol bisa kembali eksis dengan cuan yang no play-play, bos. Halo bos, saya Teguh Usis. Profesi saya dulu sibuk ngejar berita. Tapi sekarang profesi saya sibuk ngejar duit dari berjualan risol. Penasaran dengan perjalanan saya? Tetap di Cuan Bos. Arah hidup orang emang gak bisa ketebak ya, bos. Dulu sibuk di balik meja redaksi. Sekarang di dapur penuh aroma risol hangat. Saya jurnalis dari tahun 1995. Pendidikan saya sendiri adalah sarjana teknik lingkungan dari ITB. Sebenarnya nggak ada kaitan dengan apa yang saya lakoni saat ini. Tapi memang istri saya dari tahun 2007 sampai 2016 itu sebenarnya sudah menjadi pemilik Dapur Risol. Tapi karena waktu itu istri saya sendirian mengelola Dapur Risol dengan 34 karyawan. Nah, akhirnya 2016 pelan-pelan tutup. Dapur Risol akhirnya cuma ada di online, itu pun juga dengan menerima pesanan-pesanan dari kolega-kolega, dari saudara. Kira-kira begitu sih. Karena sibuk dan nyaman dengan pekerjaannya, Teguh hanya melihat usaha istrinya dari jauh. Sampai akhirnya, Doi memutuskan untuk meninggalkan dunia media. Sementara usaha sang istri tutup di tahun 2016. Siapa sangka, setelah 8 tahun muncul ide untuk kembali menghidupkan Dapur Risol. Di akhir tahun lalu ngobrol dengan istri, saya tanya sama istri, mau nggak kita hidupkan balik nih Dapur Risol? Karena kan sudah punya nama lah. Karena Dapur Risol istri saya itu dulu pelanggan-pelanggan risolnya, kalau saya boleh sebut nama ya, itu beberapa pesohor, Hotman Paris Hutapea, Baim Wong, grup Lawak Bajai, Pepih yang temannya Tukul. Lalu kami juga, istri saya itu dulu Dapur Risolnya pernah jadi langganan kedutaan besar Belanda. Bos, Teguh jelas nggak terbuai dengan kejayaan usaha sang istri saat itu. Doi harus punya konsep bisnis terbaru yang ditawarkan saat ini. Berbekal pengalaman bekerja di berbagai media, dengan segudang relasi, Teguh pun menggandeng teman-temannya untuk berkolaborasi. Setelah saya diskusi dengan istri tadi untuk kembali membuat Dapur Risol, saya berjumpa dengan 2 orang teman, namanya Mas Anto dan Mas Ivan. Mereka pemilik Nio Coffee. Saya diskusi sama mereka, mau nggak Nio Coffee ekspansi juga nih ke Sawangan? Ya alhamdulillah mereka mau. Dari kacamata bisnis, kolaborasi ini memberi keuntungan ganda. Dapur Risol tak perlu modal besar untuk sediakan kopi. Sedangkan Nio Coffee mendapat lokasi strategis dan pasar baru di Sawangan. Prinsip yang dipegang Teguh sangat sederhana, bos. Keberkahan dan kolaborasi. Banyak teman, tetangga, saudara yang nitip di sini. Misalnya ada cheese stick itu titipan, lalu ada kue sus segala macam gitu, termasuk juga sei sapi misalnya, itu teman-teman yang nitip gitu. Silakan, kami juga nggak ngambil margin yang besar. Bahkan yang kayak Nio Coffee, jadi bukannya sewa ini kami bagi 2 dengan Nio Coffee, nggak. Silakan aja masuk, pembagian marginnya kalian atur sendiri aja. Dengan pola seperti ini, Dapur Risol jadi tempat berbagi rezeki. Dari teman yang titip camilan, hingga bisnis sei sapi yang dibawa masuk oleh rekan kolaborasi. Sei sapi ini dari temennya Mas Anto yang partner saya yang punya Nio Coffee, itu di Bandung, dan sudah lama mereka punya sei sapi. Mas Antonya cerita ke saya, "Bang, mau nggak kita coba juga?" Boleh, awalnya frozen tok. Terus istri saya bilang, "Kenapa nggak kita bikin menu makanannya juga ya?" Tanyalah ke temennya, tanya ke Mbak Anda, "Bisa nggak kami beli curahnya?" Jadi bukan yang family pack. Inovasi menu ini juga berangkat dari pemahaman pasar. Risol memang lezat, tapi bukan makanan pokok. Ketika ada pelanggan mencari makan berat, Teguh dan istri dengan cepat merespon dan langsung menambahkan varian menu. Risol ini bukan jadi kebutuhan pokok, bukan makanan pokok kan. Saya bilang sama istri, "Yuk kita coba ini yuk, geser dikit yuk." Bukan meninggalkan risol. Namanya udah Dapur Risol, cuma penambahan variasi menu.
Hasilnya pun, penjualan pun menunjukkan angka yang stabil. Average-nya tuh, kan kami pakai aplikasi ya, ada POS namanya Point of Sales itu. Jadi semua tercatat di situ. Dari awal sampai buka sekarang itu, terakhir tadi saya cek sekitar 5.000-an sekian tuh. Kalau dalam perjalanan 3 bulan ya mungkin sekitar 1.700-1.800 lah per bulan. Tinggal dibagi aja 30 harinya. Inilah bukti, bisnis tak selalu tentang siapa yang paling untung, tapi bisa tentang bagaimana tumbuh bersama. Tapi sekuat apapun jaringan dan strategi bisnis, ujungnya bisnis kuliner tetap ditentukan oleh rasa produknya. Untuk mendapatkan rasa yang enak, jelas bergantung pada bahan bakunya, bos. Seperti Teguh dan istri yang memakai bahan-bahan premium untuk membuat risolnya ini. Jadi intinya nggak apa-apa untungnya tipis, marginnya tipis, tapi yang penting orang menikmati itu dan tahu nih, oh ini risolnya premium nih. Bahannya bukan bahan sembarangan. Itu yang membuat kami pede sebenarnya. Oh iya, selain risol, Dapur Risol juga punya menu lain untuk jam makan siang. Kalau di Jakarta ini atau Jabodetabek namanya nasi uduk tuh. Tapi kalau di Jambi dan Palembang namanya nasi gemuk. Karena saya lahir dan besar di Jambi, istri juga begitu. Kami namakan nasi gemuk atau sekali kami namakan juga nasi lemak. Kalau di Malaysia namanya nasi lemak. Bedanya di nasi gemuk itu ada daging khas Jambi Palembang namanya daging malbi. Dia kayak semur tapi lebih kental karena dimasaknya dengan tambahan bumbu gongseng kelapa. Dengan harga 5.000 dan laku 2.000 risol dalam sebulan, omset yang didapat dari produk risol aja udah tembus 10 juta. Itu belum sama menu makanan dan minuman pendukung lainnya loh, bos. Mantap kan cuannya? Risol kami ini usia maksimalnya 4 hari. Lebih dari 4 hari itu biasanya ada 2. Satu kami diskon, atau kedua kami bagi-bagikan. Tapi dijamin rasanya nggak berubah. Kenapa kami ambil langkah seperti itu? Karena kami menjaga mutu. Nah, kenapa kami masih belum mau melakukan yang frozen? Itu khawatirnya sebulan, 2 bulan itu takut risolnya berubah rasanya. Dari risol premium hingga menu-menu makan siang khas daerah, Dapur Risol membuktikan bahwa kelezatan bisa berasal dari kreativitas dan konsistensi. Bagi Teguh dan istri, bisnis ini bukan sekedar menjual makanan, tapi menjual pengalaman rasa yang layak diingat. Nah, bos, gimana nih usaha Dapur Risol milik kami? Jadi yang penting bagi yang ingin memulai usaha, pertama jangan ragu, jangan terlalu banyak konsep. Yang ketiga, segera eksekusi. Dan yang paling penting lagi bagi kami di Dapur Risol adalah 2 prinsipnya. Pertama, keberkahan. Kedua, semangat kolaborasi. Yang penting, cuan, bos!